pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Adalah anugerah kalau kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk datang beribadah. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyiapkan hati kita melalui saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang mulia, kasih-Nya yang besar diberikan kepada kita untuk kaum berdosa. Janji-Nya bagi orang yang percaya, dan dosa kita betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Mulia bagi Allah. Dosa,
datang kepada Engkau, Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Kami berterima kasih karena kasih-Mu yang besar, memberikan putra-Mu yang tunggal, rela disalib bagi kami yang berdosa, sehingga pintu selamat itu terbuka bagi kami. Tuhan, kami datang dengan menyadari akan segala kelemahan dan keberdosaan kami. Kami yang adalah ciptaan Tuhan, seharusnya kami hidup memuliakan Tuhan. Tetapi betapa sering kami mendapati bahwa kami justru mendukakan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada belas kasihan, ada pengampunan. Tuhan, kami rindu datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu diperbarui oleh firman Tuhan. Karena itu kami mohon untuk Tuhan memimpin ibadah kami. Layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang sungguh hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Titus 3 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permadian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melewati pandemi kita belajar bahwa hidup manusia ini sungguh rapuh dan terbatas. Untuk menjamin kesehatan pribadi kita saja kita tidak bisa. Harta, kekayaan, jabatan, bahkan asuransi sekalipun tidak bisa untuk menjamin hidup kita. Namun ada satu jaminan yang pasti yang Dia berikan, sungguh dan pasti, yaitu jaminan keselamatan. Mari jemaat, saya mengajak untuk kita pujikan Yesusku, itulah jaminan mulia kita. Lahir baru
Efesus 2 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah anugerah. Diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan lagu Ku Tahu Siapa Yang Kupercaya ini mengingatkan kita. Kita tidak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagi kita. Kita tidak layak untuk menerima kasih Kristus. Tetapi anugerah ini bukanlah anugerah murahan, karena dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu biarlah hidup kita menjadi hidup yang menghargai anugerah. Mari jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan pujikan, Ku Tahu Siapa Yang Kupercaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Gindo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini sesungguhnya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih karena di sepanjang kehidupan kami, kasih karunia demi kasih karunia terus ada ya Tuhan. Karena itu Bapa, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang mau menyembah, dengan hati yang mau memuji Tuhan,
Kami sama-sama mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami ya Tuhan. Dan kami mau mendengarkan suara Tuhan, sabda-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga boleh memberkati, mengurapinya dan memakainya menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu bukan anugerah murahan. Saya mengajak kita bersama untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan ayat 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke sebuah toko buku. Saya asik melihat satu buku dari satu rak ke rak yang lain, begitu ya. Nah, lalu saya melihat di satu bagian dari toko buku itu ada tulisan gratis. Ya, saya menghampiri tempat yang ada tulisan gratis itu, saya mendatangi tempat itu, lalu saya melihat-lihat buku yang ada di dalam tempat itu. Saya melihat ada beberapa buku di situ, saya buka satu persatu bukunya, begitu ya. Lalu saya berpikir, kenapa buku ini jadi gratis, begitu ya. Saya lihat Bapak Ibu Saudara ada beberapa buku yang warnanya itu sudah coklat dan kusam sekali, gitu ya. Coklat dan sudah kusam. Lalu saya melihat lagi buku yang lain itu ada yang covernya atau beberapa lembar halamannya seperti kena air gitu ya, lalu berjamur. Bentuknya juga sudah enggak bagus begitu. Lalu saya lihat lagi buku yang lain. Saya buka-buka isi halaman demi halamannya. Saya terkejut karena ada beberapa halaman itu yang terbalik. Ya, seharusnya urutannya itu saat halaman 10, 11, 12 begitu ya. Tetapi buku itu halamannya bisa 10, 11, terus 60, 70 begitu ya. Dan posisinya itu pun terbalik, atas ke bawah begitu. Lalu dan ada beberapa lagi kondisi buku yang lain yang saya merasa bahwa saya menilai kualitas buku itu nggak bagus, jelek lah begitu ya. Lalu saya berpikir, kenapa buku ini jadikan gratis? Ya saya melihat karena kualitas buku itu jelek. Jadi buku itu dijadikan gratis karena dianggap jadi murahan. Kalaupun mau dijual buku itu, dipikir-pikir siapa yang mau beli, gitu kan? Ya karena itu dijual secara dibagikan secara gratis. Siapa saja yang mau silakan mengambilnya. Nah kalau saja Bapak Ibu Saudara saya mengambil buku itu yang gratis itu saya bawa pulang. Suatu ketika buku itu hilang. Saya merasa bahwa saya nggak merasa kehilangan kok dengan hilangnya buku itu. Kenapa saya merasa tidak kehilangan? Sebab saya tidak mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendapatkan buku itu. Jadi ketika buku itu hilang, saya nggak merasa kehilangan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memikirkan bahwa kadang-kadang kita punya satu pola berpikir, punya satu sikap bahwa sesuatu yang disebut dengan gratis, maka itu identik dengan satu kualitas yang murah, satu kualitas yang buruk dan akhirnya nilainya murahan. Dan karena nilainya murahan, kualitasnya jelek, bahkan boleh kita katakan kita nggak menganggapnya ada, kita menilainya begitu remeh gitu ya, remeh temeh gitu ya. Karena apa? Kita merasa itu barang yang buruk. Bapak Ibu Saudara, cara berpikir, cara kita bersikap terhadap sesuatu yang bersifat gratis itu bisa saja terjadi di dalam diri kita ketika kita menyikapi anugerah Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita secara gratis. Kita tidak mengeluarkan sejumlah biaya untuk kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tidak.
Semuanya Allah berikan secara gratis, cuma-cuma. Nah tapi tanpa kita sadar, kita menyikapi anugerah Tuhan itu seperti barang yang murahan. Dan kita menganggapnya remeh. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, saya nggak pernah menganggap anugerah Tuhan itu remeh, saya tidak pernah menganggap anugerah Tuhan itu murahan. Bapak Ibu Saudara, ya bisa jadi kita tidak menganggap itu murahan. Tapi coba kita merenungkan sejenak. Coba kita melihat bagaimana kita menghidupi hidup yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Bagaimana kita menjalani hidup dari hari ke hari. Di dalam kita menapaki waktu demi waktu. Bagaimana cara kita bersikap kepada Tuhan, Allah yang sudah memberikan anugerah itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kita tidak secara verbal mengatakan, oh aku tidak menghormati anugerah Tuhan. Mungkin kita tidak secara verbal, tetapi dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita bersikap menyikapi anugerah Tuhan itu dengan sangat-sangat murahan dan kita tidak menghargainya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang kita baca, kita melihat ada satu karya Tuhan di dalam seorang yang bernama Paulus. Di mana orang ini yaitu Paulus mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dan di dalam dia menyikapi, meresponi anugerah Tuhan itu, dia menunjukkan satu kehidupan yang sangat-sangat berbeda dibandingkan di waktunya yang lampau. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Allah memberikan satu contoh bagaimana kita menyikapi anugerah Tuhan yang Allah berikan secara gratis, yang Allah berikan secara cuma-cuma itu kepada kita. Apakah kita menyikapinya sebagai anugerah murahan atau kita menyikapinya sebagai anugerah yang begitu mahal dan begitu berharga, dan bagaimana kita akan melihatnya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada oleh karena anugerah Tuhan. Dia melihat anugerah Tuhan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang kesaksian hidup Paulus. Tetapi ketika kita membaca kesaksiannya, Paulus tidak menempatkan dirinya di tempat yang utama dalam dia bercerita tentang kehidupannya, tentang apa yang dia jalani. Tidak, kesaksiannya tidak berfokus kepada dirinya. Tetapi kesaksiannya dia berfokus kepada Allah. Dia menempatkan Allah di tempat yang paling utama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia berkata di sini, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dia katakan aku paling hina dari antara semua rasul. Bahkan Paulus katakan, aku enggak layak disebut sebagai rasul. Aku enggak layak disebut sebagai rasul. Ya, aku paling hina dari semua rasul dan bahkan aku enggak layak disebut sebagai rasul. Sebab apa? Aku penganiaya jemaat. Lalu dalam ayat 10 Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, itu oleh karena anugerah Tuhan. Jadi kalau dia bisa menikmati yang namanya kebaikan Tuhan, dia bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, dia bisa hidup bagi Tuhan, itu pun bukan karena dia hebat, itu pun oleh karena anugerah Tuhan. Dan Paulus juga katakan, aku bekerja keras lebih daripada semuanya, tetapi sekali lagi Paulus menempatkan, bukan karena aku. Jadi kalau aku pun bisa melayani, aku bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, aku bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan begitu banyak, begitu luas, tapi Paulus katakan, bukan karena aku, tapi karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari karya Tuhan di dalam diri Paulus ini akan kita coba renungkan bagaimana cara kita menyikapi anugerah Tuhan yang besar itu. Bagaimana kita menghargai kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Apakah kita menghargainya ataukah kita menganggap murahan, tidak bernilai anugerah Tuhan. Bagaimana Paulus menyikapi anugerah Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu disikapi oleh Paulus dengan satu sikap kerendahan hati. Orang yang mengingat anugerah Tuhan dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara, dia akan semakin menyadari dirinya bahwa dirinya adalah orang yang sangat tidak layak. Salah satu pengajaran yang disampaikan oleh John Calvin, beliau katakan begini, hampir semua hikmat yang kita miliki terdiri dari dua bagian, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Sudah pasti manusia tidak pernah mencapai pengetahuan yang jelas akan dirinya sendiri, kecuali ia telah terlebih dulu memandang kepada wajah Allah. Dan kemudian turun dari merenungkan Allah kepada meneliti dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melihat Allah, melihat anugerah Tuhan, maka ada sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa aku ini gak layak. Aku ini penuh dengan kehinaan.
Itulah yang Paulus katakan. Semakin aku melihat Tuhan, semakin aku menyadari anugerah Tuhan, aku semakin sadar bahwa aku ini gak layak. Aku ini paling hina, aku sangat hina. Ketika dia melihat dirinya begitu hina, tetapi dia melihat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, dia semakin menyadari betapa besarnya kebaikan Tuhan, betapa agungnya anugerah Tuhan, betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Semakin dia menyadari kebesaran Tuhan, semakin dia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini satu poin yang penting dalam diri kita, yang perlu kita sadari bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar. Semakin kita renungkan anugerah Tuhan, semakin kita sadar diri, semakin kita tahu diri, siapa diri kita. Nah seberapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak untuk melihat beberapa ayat ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari Mazmur 49 ayat 8 sampai dengan ayat 9 ya. Bisa dilihat di layar. Di dalam Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang dapat membebaskan dirinya. Gak ada. Dari hukuman murka Allah gak ada. Bahkan dikatakan di sini karena terlalu mahal. Karena terlalu mahal maka gak ada seorang pun yang bisa membayarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan, Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Bukan karena itu murahan, bukan. Karena terlalu mahal. Dan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Kita tidak sanggup untuk membelinya. Emas dan perak yang kita punya tidak sanggup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah berikan itu secara gratis. Jadi Bapak Ibu Saudara, gratis itu tidak identik dengan murahan. Kadang-kadang malahan kita bisa melihat gratis itu diberikan karena terlalu mahal. Dan anugerah keselamatan itu terlalu mahal. Dan kita nggak sanggup untuk membayarnya. Nah di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi yang kita baca, di sini Paulus juga menceritakan tentang apa itu Injil. Dan apa yang Yesus sudah lakukan ya. Dalam pasal 15 ayat 3 dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab yang sangat penting sudah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat-ayat berikutnya disebutkan bahwa Yesus itu dikuburkan, lalu dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada banyak orang termasuk kepada Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menekankan bahwa Yesus mati sebagai harga penebusan. Dan harga penebusan Kristus ini begitu mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Manusia tidak bisa membayarnya, gak bisa. Tetapi Allah berikan itu secara cuma-cuma. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat anugerah Tuhan yang besar ini, lalu kita melihat siapa itu Paulus. Paulus dengan jelas di sini sebutkan, aku ini dulu adalah penganiaya jemaat. Aku ini penganiaya jemaat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang Paulus katakan di sini dengan kita bandingkan dengan apa yang dia dicatat oleh di dalam kisah para rasul, maka dikatakan ketika Paulus menyebut dirinya sebagai penganiaya jemaat, dalam kitab kisah para rasul disebutkan bahwa hatinya berkobar-kobar. Hatinya berkobar-kobar untuk apa? Menangkap umat Tuhan. Menangkap dan menganiaya umat Tuhan. Orang-orang Kristen dia kejar-kejar. Nah kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa Paulus ini hatinya begitu keras. Setiap kali mendengar nama Yesus, dia hatinya berkobar mau melawan. Setiap kali mendengar nama Kristen, pengikut Yesus begitu misalnya, hatinya begitu bergelora untuk apa? Menangkap dan mengejar orang-orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Paulus ini seorang yang fanatik, seorang yang radikal dengan agamanya. Dan ketika dia bicara tentang Yesus, bicara tentang pengikut Yesus, hatinya berkobar-kobar. Bunuh, tangkap. Saya membayangkan begitulah hati Paulus. Nah orang yang begitu keras diubahkan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menjamah hidupnya. Orang yang begitu menolak Kristus. Akhirnya menjadi orang yang mendapat belas kasihan yang begitu besar.
Itu sebabnya Paulus selalu mengingat kisah ini. Kisah di mana Allah menjumpai dia. Anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus tema tentang anugerah Tuhan menjadi satu tema yang terus mewarnai kehidupannya. Dia bisa melayani, di sini tadi kita baca, dia bisa melayani. Bahkan pelayanannya begitu luar biasa. Tapi dia katakan bukan karena aku. Aku bisa setia. Aku bisa melakukan banyak pelayanan bukan karena aku. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan Paulus, dia menghadapi begitu banyak kesulitan. Dia menghadapi begitu banyak tantangan, dia begitu banyak mengalami penganiayaan juga. Tapi dia bisa tetap setia. Tapi dia katakan kesetiaannya itu pun bukan karena dia mampu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rindu spirit atau semangat, prinsip semua oleh karena anugerah Tuhan itu pun boleh ada dalam kehidupan kita. Kita boleh masih bisa mendapatkan makanan sampai dengan hari ini. Di tengah-tengah semua situasi yang sulit yang kita hadapi. Kita masih bisa punya makan, itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa punya pekerjaan. Walaupun kita merasa tidak seperti yang dulu yang kita dapatkan keuntungannya lewat pekerjaan ini. Tapi kita masih bisa cukup, itu pun oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani Bapak Ibu Saudara oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa naik kendaraan, pergi ke satu tempat ke tempat pekerjaan misalnya, lalu kita bisa pulang dengan selamat, itu pun karena anugerah Tuhan. Satu pengalaman yang tidak akan pernah bisa saya lupakan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya lagi naik sepeda motor ya. Di depan saya juga ada sebuah sepeda motor. Jadi saya di belakangnya. Lalu ketika saya lewat begitu ya, nah di belakang motor di depan saya, itu ada jatuh satu dahan yang cukup besar. Jadi dahan itu jatuh di antara motor di depan dengan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa saya bisa pulang sampai ke rumah itu pun karena anugerah Tuhan. Saya bisa tetap setia mengikut Tuhan itu bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat. Karena saya sadar begitu banyak juga godaan, tantangan yang saya hadapi. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita, tema kita dari sehari ke sehari adalah oleh karena anugerah Tuhan. Dan ini membuat kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya kekayaan, bukan. Semua oleh karena anugerah Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua Paulus sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, maka yang kedua yang terjadi dalam diri Paulus itu adalah dia mengalami perubahan karakter di dalam kehidupannya. Perubahan karakter yang sungguh-sungguh kontras sekali Bapak Ibu Saudara di waktu yang dulu dengan yang sekarang. Begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, perubahan ini pun seharusnya juga boleh menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Perubahan dalam cara perilaku kita, karakter kita, sebab apa? Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Yang sudah kita jalani, yang sudah kita hidupi dalam waktu yang begitu lama. Dan kita tahu kehidupan kita yang lama itu berujung kepada satu kondisi hidup yang penuh dengan kehampaan, penuh dengan kehancuran. Tuhan menebus kita. Supaya kita memiliki satu kehidupan yang baru, yang berbeda. Apakah Paulus ini adalah seorang yang super? Dia tidak sama seperti kita manusia biasa? Enggak Bapak Ibu Saudara. Paulus pun adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia pun adalah orang yang bergumul dengan dosa. Sama seperti kita, bergumul dengan dosa setiap hari. Dalam kitab Roma pasal 7, di situ Paulus menceritakan pergumulan di dalam dirinya sebagai orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup, tidak. Tetapi anugerah Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita dari sehari ke sehari. Nah Paulus itu Bapak Ibu Saudara mengalami dalam kehidupannya, dalam pasal 7 disebutkan dia mengalami pergumulan. Dia katakan, aku tahu apa itu hukum Tuhan, aku tahu apa itu perintah Tuhan. Satu sisi aku ingin melakukannya, tapi di sisi yang lain aku sadar, di dalam tubuhku ada hukum yang lain. Dan hukum yang lain ini juga menarik aku. Jadi aku melakukan apa yang tidak aku ingini. Dan yang seharusnya aku lakukan, tidak aku lakukan. Itu menceritakan Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus pun bergumul dengan satu kehidupan bagaimana menjalani kehidupan berhadapan dengan dosa.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus sadar, dia tahu bahwa Paulus itu bukanlah manusia super, dia sama seperti dengan kita, dia juga mengalami pergumulan, kita juga mengalami pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak dibiarkan sendiri. Paulus berkata bahwa syukur kepada anugerah Tuhan, kepada Tuhan. Sebab ada anugerah Tuhan yang cukup dalam kehidupanku. Aku bisa menghadapi semuanya itu bukan karena aku mampu, tetapi oleh karena ada Roh Kudus yang memimpin hidupku. Ada Yesus yang memimpin hidupku. Itu yang disebutkan di dalam kitab Roma pasal 7 itu. Syukur kepada Kristus yang hadir dalam kehidupannya. Dia menyerahkan kendali hidupnya. Bukan kepada keakuannya, bukan kepada keinginan dagingnya. Tapi dia menyerahkan kendali hidupnya. Itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus menerus menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah. Untuk terus kita diarahkan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia menyebutkan di situ, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12, di situ Paulus memberikan sebuah pengajaran yang sangat menarik kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamu sudah melakukan firman Tuhan, kamu sudah melakukan hidup dalam kekudusan, kamu juga sudah melakukan hidup dalam kasih, kamu sudah belajar saling mengasihi. Tetapi Paulus katakan, aku memberikan pesan kepadamu, nasihat kepadamu, lakukanlah dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya, walaupun mereka sudah melakukan, Paulus katakan enggak cukup, selesai. Enggak, lakukan terus, lakukan terus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perubahan dalam hidup kita harus terus-menerus terjadi. Dan dalam pasal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9, 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10 maksud saya, di situ ada hal yang menarik yang Paulus katakan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Dan hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah yang menarik buat saya Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus katakan kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, belajar dari Allah itu menggunakan kata teodidak. Ya, teodidak. Nah mungkin kita lebih familiar dengan istilah autodidak. Autodidak itu berarti saya belajar sendiri. Misalnya saya ingin belajar otomotif gitu ya. Saya ingin belajar mesin, lalu saya bongkar mesin sepeda motor gitu ya. Saya bisa bongkar, saya pokoknya berani-berani aja lah modal saya. Saya bongkar, sudah saya bongkar saya nggak bisa pasang. Jadi saya terima bongkar nggak terima pasang begitu ya. Sebab apa? Saya belajar sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau autodidak ini ya dia akan menggunakan banyak ide-idenya sendiri untuk bagaimana caranya belajar sesuatu. Nah tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan satu pesan melihat kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka belajar dari Allah, teodidak. Nah ini menarik sekali buat ketika saya memikirkan kata ini, ayat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jemaat di Tesalonika mereka melihat dari Allah, bagaimana Allah mengasihi. Mereka melihat bagaimana Kristus mengasihi. Dan itu mereka lihat di dalam di dalam teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka belajar bagaimana mengasihi. Dan saya juga melihat Bapak Ibu Saudara ini menjadi satu prinsip penting dalam kehidupan kita. Bahwa dalam pergumulan hidup, dalam pertumbuhan iman kita pun belajar dari Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita berdasarkan firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara penting sekali untuk kita setiap hari membaca Alkitab. Karena pada waktu kita membaca Alkitab, membaca firman Allah, kita sedang belajar dari Allah. Allah sedang mengajari sesuatu kepada diri kita. Dan teodidak itu menjadikan Allah itu menjadi acuan, Allah itu menjadi contoh. Jadi perubahan kita menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berubah bukan otodidak, artinya ya seperti yang saya mau. Enggak, saya berubah, saya bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi Kristuslah yang menjadi acuan, Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan, Kristuslah yang menjadi teladan dalam kehidupan saya. Dan Kristuslah yang menjadi penopang dalam diri saya untuk saya bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita bisa belajar bahwa kita harus melihat kepada Kristus. Nah dalam pertumbuhan iman kita Bapak Ibu Saudara, terkadang nih kita melihat orang yang ada di sekitar kita. Mungkin para istri berkata, saya lihat suami saya Pak malas ke gereja,
Ya jadi mau gimana ya Pak ya, saya jadinya ikut-ikutan malas tuh ke gereja, apalagi ibadah online kayak begini. Suami saya malas Pak ibadah secara online. Ya jadinya saya susah Pak, jadi saya ikut-ikutan. Nah anak juga sama, anak juga berkata, ya papa mamaku nggak kasih contoh yang baik Pak. Sehingga ya mau bagaimana lagi, ya saya ngikut lihat papa mama. Kalau papa mama mereka beribadah hidup buat Tuhan, ya saya baru mau ikut. Tapi kalau mereka enggak, ya enggak. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat manusianya, maka kita akan tanpa kita sadari, maka kita akan menurunkan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kita akhirnya menjadi down. Kita nggak lagi bersemangat untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, teodidak menjadikan Tuhan sebagai teladan, menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan keserupaan kita dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, itu menjadi spirit dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa saja mereka menjadi lemah, mereka tidak bersemangat. Tetapi kita sekali lagi melihat kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari karya Tuhan di dalam diri seorang yang bernama Paulus. Paulus ini adalah orang yang melayani Tuhan dengan setia. Anugerah Tuhan membuat Paulus menjadi seorang yang rendah hati, dan ini mendorong dirinya untuk hidup menghamba kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada diri Paulus ini mirip seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di dalam Lukas pasal 7 ayat 47. Di situ Tuhan Yesus pernah berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini sebenarnya sebuah kesadaran Bapak Ibu Saudara, dosaku yang begitu banyak diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau saya merasa, ya dosaku sedikit kok. Maka cara kita meresponinya juga ya sekedarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi ketika kita sadar siapa diri kita, orang yang sangat hina, sangat berdosa, tapi dapat anugerah Tuhan yang besar, maka itu akan mendorong kita untuk apa? Melakukan sesuatu, melayani Tuhan. Nah di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9, di sini ada satu prinsip yang menarik yang Paulus ajarkan sekali lagi lewat jemaat di Tesalonika. Dikatakan di sana bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat di Tesalonika mereka meninggalkan ibadah mereka yang lama. Mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala. Lalu apa? Mereka menyembah, beribadah dan melayani Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, maka orang ini akan tergerak untuk apa? Hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sebagai rasul, dan dia khusus untuk menjangkau orang-orang yang di luar, orang-orang non-Yahudi. Dia pergi ke berbagai tempat Bapak Ibu Saudara. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu besar, maka panggilan untuk melayani itu melekat, sangat melekat dengan diri kita. Sebagai apa? Sebagai ucapan kasih syukur kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dulu dia penganiaya jemaat, dia begitu bergiat kepada sesuatu yang salah, dia begitu bergiat. Bahkan dia berani membunuh orang. Sesudah dia percaya kepada Kristus, dia bukan orang yang menjadi males-malesan, enggak. Dia bukan menjadi orang kaum rebahan, yang gabut begitu, atau yang gak ada kerjaan, enggak. Dia bukan orang yang duduk-duduk manis, enggak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia yang dulunya begitu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang keliru, sekarang dia bersemangat untuk melakukan apa yang benar, seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan Paulus meresponi anugerah Tuhan itu dengan cara apa? Dia melayani dengan begitu keras, dengan begitu semangat. Tapi sekali lagi bukan karena dia, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah demi anugerah itu terus ada di dalam diri Paulus. Dan itu yang terus memberikan inspirasi buat dia untuk terus melayani. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu pelayanan Paulus tidaklah mudah. Dia berhadapan dengan begitu banyak sekali kesulitan. Di penjara, karam kapal, dipukuli dan sebagainya. Nah kalau kita melihat seperti ini situasi tantangannya, mungkin kita akan berpikir, ya mungkin berhenti sajalah dari pelayanan.
Sebab sangat beresiko sekali begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tantangan-tantangan itu bisa menjadi sebuah godaan dalam diri kita untuk apa? Berhenti dari melayani. Dan itu bisa menjadi satu pembenaran, satu alasan yang logis kok. Kenapa? Sebab sulit untuk kita berhenti dari melayani. Tapi Paulus sekali lagi hatinya digerakkan oleh Tuhan. Terlalu besar anugerah Tuhan. Dia berhutang anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan bagaimana caranya untuk dia mengungkapkan syukur dan terima kasihnya selain daripada dia melayani Tuhan. Dan dia melayani dengan sungguh-sungguh habis-habisan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, situasi pandemi COVID ini bisa menjadi sebuah pergumulan juga buat kita. Tantangan yang sangat sulit untuk kita melayani. Situasi COVID ini tanpa kita sadari membuat kita menjadi orang yang terfokus kepada diri kita, berpusat kepada diri kita, mementingkan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari akhirnya kita nggak peduli kepada orang lain. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bisa menjadi sebuah cara untuk membenarkan situasi pandemi COVID ini sebagai sebuah alasan untuk membenarkan langkah kita untuk tidak melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi anugerah Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga apapun situasinya, pelayanan kita akan terus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukanlah sesuatu yang mudah, tetap saja ada tantangan. Tetapi jangan jadikan tantangan itu menjadi penghenti, penghalang untuk kita bisa terus melakukan pelayanan-pelayanan dengan setia. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara yang memberkati saya. Sebuah keluarga yang hidupnya penuh dengan pergumulan. Dan situasi mereka hadapi sangat berat. Kalau saya berada dalam situasi mereka, saya pun sangat-sangat bergumul dengan sangat berat. Mereka punya pergumulan di tempat pekerjaan. Pergumulan yang sangat berat dan jangka waktu yang cukup lama. Lalu Bapak Ibu Saudara, sang suami juga bergumul dengan sakit. Dan masih ada lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi saya melihat Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang yang belajar untuk mencintai Tuhan, belajar untuk setia melakukan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka terus melayani walaupun situasi mereka sulit. Saya berpikir begini, kalau mereka tidak mau melayani lagi, oleh karena situasi mereka alami penuh dengan kesulitan, ada banyak tantangan, buat saya bisa memaklumi kok. Saya bisa memaklumi. Tetapi saya melihat sisi yang lain. Bagaimana mereka bergumul di tengah, mereka berusaha untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan yang begitu besar, terus mendorong kita untuk bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu begitu besar. Itu bukan anugerah murahan, itu anugerah yang terlalu mahal. Kita mendapatkannya, seorang berdosa yang begitu hina. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita semua menghormati anugerah Tuhan, menghormati Tuhan dengan segala karyanya. Dengan cara apa? Kita melayani Dia, hidup bagi Dia, memuliakan Dia di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Tidak bisa kami bandingkan dengan apapun. Anugerah yang sudah menyapa kami, anugerah yang sudah menghidup, yang sudah mengubahkan kami, yang sudah memberikan kepada kami pengharapan, yang sudah memberikan kepada kami kepastian, keselamatan ya Tuhan. Begitu luar biasa dan tidak bisa kami bandingkan dengan apapun. Kiranya Tuhan kami boleh menghormati Tuhan, anugerah Tuhan ini dengan cara kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami ya Tuhan, dan kami rindu kami boleh terus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan kiranya Tuhan yang meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dan mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur melihat segala kebijakan yang pemerintah kami lakukan terkait penanganan COVID hingga saat ini. Kami juga bersyukur untuk PPKM yang diterapkan, yang levelnya diturunkan secara perlahan di berbagai daerah.
Kami melihat bahwa strategi ini cukup berhasil untuk menekan laju kenaikan angka COVID dan menurunkan angka kematian karena kasus COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan kami doakan terus Tuhan untuk persiapan pemerintah untuk menghadapi ancaman gelombang ketiga dengan melalui percepatan vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah. Kami terus berdoa Tuhan lewat kerjasama yang dilakukan pemerintah melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kiranya dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat, memberikan juga ketaatan untuk menjalani vaksinasi di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk tempat-tempat yang mengadakan vaksinasi, termasuk di Kota Malang ini, biarlah Tuhan juga boleh menyertai dan memimpin semua panitia yang melaksanakannya. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya jemaat-jemaat, kiranya juga masyarakat juga dapat bersikap bijaksana terhadap perubahan situasi yang ada saat ini dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat di tengah-tengah perubahan situasi yang cukup signifikan membuat situasi lebih baik dibanding sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bagi jemaat kami Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa, kami bersyukur untuk ibadah hybrid yang telah dilakukan mulai minggu kemarin. Dan kami terus doakan untuk ibadah hybrid ke depannya. Kiranya jemaat boleh kembali bergabung bersama-sama dengan ibadah baik yang on-site maupun online. Kami berdoa biarlah dengan ibadah on-site semakin mempererat persekutuan satu dengan yang lain, menambah kecintaan terhadap Tuhan melalui datang beribadah di rumah Tuhan. Kami serahkan juga jemaat yang masih belum bisa ibadah on-site, bila Tuhan juga terus boleh hibur, kuatkan jemaat terutama jemaat lansia yang belum divaksin, kiranya Tuhan juga kuatkan iman percaya mereka. Kami terus berdoa juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Kami bersyukur untuk pelajar SMP SMA yang telah tatap muka, belajar secara tatap muka. Kami juga berdoa untuk SD yang akan dimulai tanggal 18 besok. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai kebijakan yang dilakukan secara bertahap. Biarlah ini dapat menolong orang tua di dalam proses pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan melalui belajar tatap muka ini kiranya juga menambah pengetahuan bagi siswa, menambah semangat, menambah sukacita dan juga mengenal sekolah mereka. Setelah 1 tahun, hampir 2 tahun mereka tidak pernah lagi ke sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat kami dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Yang mengalami sakit-sakit, yang mengalami sakit terminal, illness, biarlah Tuhan juga boleh kuatkan, mampukan mereka untuk tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Yang menjalani terapi dalam jangka panjang, biarlah Tuhan juga hibur, kuatkan masing-masing jemaat tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, kami akan memberikan persembahan yang merupakan ungkapan dari pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih tetap memelihara kami. Dan biarlah persembahan ini keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita jalani. Walaupun KU1 masih secara online ataupun melalui Malang TV, kita bersyukur. Biarlah setiap jemaat yang telah beribadah, Tuhan juga kuatkan iman, kuatkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Gindu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Dan terima kasih juga kepada segenap para pelayan Tuhan yang telah melayani. Kiranya Tuhan yang terus menambah-nambahkan kesetiaan kepada kita. Baik jemaat sekalian, persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR Code yang ada di layar maupun transfer melalui rekening gereja. Persembahan dapat berupa persembahan rutin biasa ataupun persembahan persepuluhan. Dan kiranya kita boleh tetap setia kepada Tuhan melalui persembahan ini merupakan ungkapan sukacita kita karena pemeliharaan dari Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Dipersilakan.
Shalom jemaat sekalian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang akan mengadakan pelayanan administrasi kependudukan pencatatan perkawinan secara keliling. Jadwal gereja kita akan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2021 pada pukul 9 sampai 12 siang. Bagi jemaat yang sudah melangsungkan pernikahan gerejawi tetapi belum mendaftarkan ke catatan sipil atau hendak mendaftarkan pernikahan di kota atau hendak berkonsultasi, dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan di Jalan Semeru nomor 30. Persyaratan kepengurusan akta perkawinan adalah sebagai berikut. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Anastasia. GKKK Malang mulai membuka ibadah on-site secara terbatas. Bagi jemaat yang sudah mendaftarkan username, bisa melanjutkan proses pendaftaran KU di link yang tercantum. Jemaat harap mendaftar paling lambat hari Jumat. Jika kuota sudah terpenuhi, yaitu 50 orang, maka secara otomatis jemaat tidak dapat mendaftar. Jumlah kuota akan menyesuaikan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang tidak mendaftar, kami belum dapat mengizinkan untuk mengikuti ibadah secara on-site. Jika ada pertanyaan atau kesulitan melakukan pendaftaran, dapat menghubungi kantor TU. Majelis Jemaat membuka kesempatan bagi jemaat simpatisan yang ingin menjadi anggota GKKK Malang untuk dapat mendaftarkan diri atestasi masuk. Batas akhir pendaftaran hari ini pukul 12 siang. Untuk kelas atestasi masuk akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada tanggal 17 Oktober 2021 dan pada tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 4 sore. Mari bergabung bersama dalam acara Parents Community yang ke-9 yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 pada pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan tema Kesalahan ke-9. Kita memuji hal-hal yang keliru yang akan dilayani oleh penginjil Gracia Tampu Bolon. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Nana atau Saudari Selvi dan bisa juga dengan mengisi form pendaftaran di link yang sudah tercantum. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 8 sampai 12 siang. Bertempat di Jalan Arif Margono nomor 18. Pendaftaran donor darah dapat dilakukan dengan menghubungi TU GKKK Malang dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, dan banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kebaktian doa streaming Selasa tanggal 19 Oktober 2021 akan dilayani oleh penginjil Yosef Gunawan dan sharing firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Ripka Dewi. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan tanggal 24 Oktober 2021 akan dilayani oleh Pendeta Rahmiyati Tanujaya. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang penabisan pendeta. Bertolak dari kebutuhan pelayanan pendeta kepada jemaat, maka Majelis GKKK Malang memutuskan untuk mengajukan kepada Sinode GKKK nama-nama rohaniwan berikut ini untuk diproses ke dalam jabatan pendeta, yaitu yang pertama Penginjil Matius Siswanto, yang kedua Penginjil Jimmy Waroka,
yang ketiga penginjil Yohanes Tan, yang keempat penginjil Harapan Siregar. Sesuai dengan arahan tata gereja GKKK, maka rencana penabisan rohaniwan ke dalam jabatan pendeta ini diwartakan kepada jemaat 4 hari Minggu berturut-turut, tanggal 17 Oktober sampai tanggal 7 November 2021. Apabila ada jemaat yang menaruh keberatan atas rencana penabisan ke dalam jabatan pendeta bagi nama-nama rohaniwan tersebut, dapat menyampaikannya kepada Majelis Jemaat GKK Malang untuk dipertimbangkan. Keberatan dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi dengan tanda tangan penulis atau cap ibu jari, dan disertai dengan penjelasan keberatan yang dimaksudkan. Terima kasih untuk perhatian dan keterlibatan jemaat dalam proses penabisan pendeta ini. Terus dukung dalam doa bagi kita yang berproses dan juga BPH Sinode yang akan memproses dan memutuskan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Di masa-masa seperti ini, maka gereja kita mencoba menerapkan penggembalaan per wilayah. Dan perkunjungan akan dilakukan baik secara online maupun secara onsite. Kiranya jemaat dapat memahami situasi yang ada dan kiranya kita boleh tetap menjadi bagian yang memperhatikan kehidupan jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Jemaat, kita tahu bahwa pandemi masih kita alami sampai saat ini, walaupun dengan situasi yang semakin membaik, kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi marilah kita tetap menjaga prokes dengan ketat, protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama ketika berada di luar rumah. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti betapa mulianya anugerah keselamatan yang kita terima. Dan marilah arahkan hati, mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.